Damai sejahtera dari Bapa melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Salam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini yang tertulis di dalam Evangelium Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Beginilah firman Tuhan yang tertulis. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu Eksodi ini kita dibimbing melalui topik Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita pasti pernah mendengar nama Fanny J. Crosby, dan ia pernah mengatakan, "Seandainya besok saya ditawari untuk bisa melihat dunia ini dengan sempurna, saya tidak akan menerimanya. Saya mungkin tidak akan pernah bernyanyi memuji Tuhan jika saya lebih tertarik pada penglihatan yang lebih indah dan menarik." Itulah ungkapan dari Fanny J. Crosby. Ternyata dari ungkapan itu, dengan bernyanyi, sesungguhnya ia sudah berjumpa dengan Tuhan. Sehingga kita tahu sendiri, karya-karyanya pun juga bisa kita temukan di Kidung Jemaat. Ia buta mulai dari kecil, tetapi dengan latar belakang yang keterbatasannya yang tidak bisa melihat bukan menjadi penghalang untuk berjumpa dengan Tuhan. Apalagi dia mengatakan langsung, dengan bernyanyilah dia sesungguhnya sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaannya dengan Tuhanlah menghasilkan karya yang luar biasa. Sehingga dia tidak membutuhkan lagi yang namanya bisa melihat secara fisik, tetapi yang paling penting dia benar-benar merasakan dalam hidupnya, biarpun dia mengalami keterbatasan, dia bisa bertemu dengan Tuhan dan dia juga menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Artinya berjumpa dengan Tuhan, dia bisa menjadi berkat untuk orang lain, supaya orang lain juga merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan juga itu dialami oleh 2 orang buta yang berada di pinggir jalan keluar Yeriko. Mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka memperoleh hasil apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rindukan. Akhirnya mereka bisa melihat.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berharap dapat berjumpa dengan Tuhan secara nyata. Wajar, saya juga dan Anda juga pasti. Tapi kalau kita perhatikan dalam perikop ini, banyak orang yang gagal mengenal Tuhan. Siapa Yesus sesungguhnya? Tapi kedua orang buta tersebut justru, biarpun mereka tidak bisa melihat, mereka hanya mendengar dan mereka membuat sebuah pengakuan yang luar biasa sebelum mereka memperoleh kesembuhan dan bisa melihat. Mereka mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tentu ungkapan yang dikatakan, yang diserukan dua orang buta ini berisi pengakuan yang mengarah kepada Kristus itu sendiri, di mana mereka menyebut dengan istilah, dengan kata Anak Daud. Tentu kalau kita perhatikan apa seruan yang disampaikan dua orang buta tersebut, mereka memahami dan apa yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan apa yang telah disampaikan, diceritakan oleh orang-orang lain, bahwa tentang Kristus itu sendiri, bahwa tentang Yesus itu sendiri telah digambarkan, yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Karena dua orang buta ini mendengar langsung dari cerita-cerita dari yang mengiringi Yesus itu, bahwa Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, dan Yesus juga banyak melakukan penyembuhan-penyembuhan, dan juga pengajaran-pengajaran sebagaimana yang semuanya itu tentang kerajaan Allah. Dan itu sangat berhubungan sekali dengan apa yang dikatakan oleh para nabi-nabi. Sehingga dua orang buta ini memahami betul apa yang mereka dengar dari rombongan itu, dan mereka mendengar dan mereka imani itu semua, sehingga berani mereka mengatakan, "Tuhan, Anak Daud." Karena mereka punya keyakinan, terlebih pada tradisi pada kaum Israel, bahwa dari keturunan Daudlah Mesias itu lahir. Dan inilah dengan keyakinan mereka, biarpun mereka memiliki keterbatasan, biarpun orang-orang di sekitarnya mencoba menghalangi dan mengatakan, "Diam, sip maho, gaur maho," tapi mereka tidak peduli. Ketika dihalangi, ketika dibatasi, mereka dengan lantang dan berseru dengan iman keyakinan mereka, dengan pengakuan yang begitu dalam, mereka mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ini sangat menarik. Biarpun pada saat itu tentu suara-suara kan banyak. Dalam rombongan itu pasti suara-suara juga banyak. Tapi Yesus mendengar seruan orang yang penuh keyakinan dengan penuh imannya menyampaikan itu. Dan ini sangat menarik untuk kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman, keyakinan, pengharapan yang begitu besar yang kita sampaikan, itu yang sangat penting.
Biarpun dalam keadaan yang sedang kita hadapi, biarpun di dalam pergumulan yang begitu berat, biarpun penuh dengan tantangan yang kita hadapi, tapi mari kita belajar dari dua orang buta itu. Mereka tidak peduli, yang peduli bagi mereka dengan penuh keyakinan mereka katakan dan mereka sampaikan seruan mereka itu. Dan ini juga harus kita lakukan dengan penuh keyakinan iman kita. Gak harus dengan suara yang besar, bukan. Tetapi iman yang sungguh-sungguh itu yang diminta di dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita hadapi, biarpun banyak tantangan yang kita hadapi, biarpun mungkin orang-orang di sekitar kita juga menghalangi kita, sebagaimana dua orang buta ini dihalangi dan dikatakan diam. Dan mungkin juga kita sedang menghadapi pergumulan begitu berat, dan kita berusaha untuk bangkit, ternyata lingkungan kita tidak mendukung dan orang-orang dekat kepada kita juga tidak mendukung. Ternyata di sini kesungguh-sungguhan di dalam hidup kita lah, berseru kepada Tuhan, itu yang paling penting. Sebagaimana pengalaman dua orang buta tersebut, Yesus pasti mendengar. Biarpun jaraknya begitu jauh, kalau dengan iman yang sungguh-sungguh, keyakinan dan berharap yang penuh kepadanya, biarpun dihalangi oleh tembok-tembok yang memisahkan, tapi kalau dengan iman yang sungguh-sungguh kita berseru kepada Yesus, maka Yesus mendengar itu. Untuk itu, melalui firman Tuhan ini juga, apapun pergumulan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah keadaan ekonomi Anda, entah itu masalah sakit penyakit, apapun yang kita pergumulkan dalam hidup ini, mari kita belajar dari dua orang buta tersebut. Pengenalan akan Tuhan itu penting. Padahal kita sendiri sudah jelas mengenal Dia juga melalui firman Tuhan dan juga membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, tentu tidak berkurangan kita. Berarti iman yang sungguh-sungguh itu yang paling diutamakan. Karena kita sudah dibantu pengenalan kita dengan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Apalagi kita sedang menghadapi pergumulan begitu berat. Tentu apapun yang kita hadapi, jangan takut. Dan jangan juga merasa nyaman dengan keadaan yang kita terima. Dan mungkin kita mengatakan, ya udahlah, udah nasibku begini. Oh jangan. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini yang diminta kepada kita. Bagaimana dengan sungguh-sungguh kita memohon kepadanya, dengan sungguh-sungguh kita berseru kepadanya, maka Yesus pasti mendengar. Karena Yesus tahu orang-orang yang berseru kepadanya, yang menaruh harapan kepadanya, Dia pasti memberikan apa yang baik. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keterbatasan fisik jangan menjadi penghalang untuk berjumpa dengan Tuhan. Apapun keadaan kita belajar dari dua orang buta tersebut. Mereka tetap untuk mau berjumpa dengan Tuhan. Dan banyak cara orang untuk mau berjumpa dengan Tuhan. Biar bagaimanapun keadaan, situasi yang kita hadapi, rindulah untuk berjumpa dengan Tuhan. Dua orang buta tersebut merasakan perjumpaan itu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan pun juga berbelas kasih kepada mereka. Bagaimana dengan kita? Apapun yang kita hadapi, apapun pergumulan kita hadapi juga,
Apapun persoalan yang kita hadapi. Apalagi kita sedang menghadapi yang namanya pandemi corona. Tentu berdampak yang begitu luas. Sampai persoalan pekerjaan, sampai persoalan ekonomi yang sudah mulai tidak menentu, dan mulai juga hal-hal yang lain, dan juga sampai yang paling berbahaya sampai maut juga. Dan keadaan itu semua membuat kita pun jadi terbentuk, seolah-olah kita akan terbentuk suatu tradisi atau suatu masa atau suatu keadaan yang tidak pernah kita rasakan, dan inilah yang sedang berjalan. Tentu pernah kita dengar kita akan menghadapi masa new normal. Ini menjadi tantangan kita di dalam teknologi generasi keempat. Kita sudah diajak dan dituntut untuk masuk dalam hal itu. Apalagi di dalam memperjuangkan pekerjaan dan hal-hal yang lain. Ternyata dalam masa pandemi corona ini membuat kita semua memfokuskan diri dengan menghadapi teknologi itu sendiri. Secara tidak langsung, secara virtual kita untuk makan, untuk pekerjaan, untuk segala hal, mencari dapat uang dan juga memberikan uang dan segala semuanya dalam bentuk virtual, dan itu bisa berjalan. Dan ini secara tidak langsung juga akan membentuk jiwa kita, akan terbentuk. Dan ini menjadi tantangan kita. Dan belajar dari pengalaman dua orang buta tersebut, mereka dalam pengenalan Tuhan dan mereka pun juga memperoleh belas kasih Tuhan, dan sehingga mereka pun memperoleh penglihatan dan mereka pun mengikuti Yesus. Dan ini juga dalam masa-masa pandemi ini kita ditantang untuk bagaimana kita untuk keluar dari persoalan ini. Disinilah kita diajak untuk berseru kepada Tuhan. Sebagaimana nama minggu ini dikatakan, yaitu Minggu Eksodi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Inilah yang diharapkan dalam kehidupan kita. Berseru kepada Tuhan supaya kita memperoleh keselamatan, dan juga ditantang di dalam masa zaman yang akan kita hadapi, yaitu yang disebut dengan istilah bagi orang-orang kaum intelektual, yaitu new normal. Tentu ini akan kita hadapi yang lebih lagi, yang membuat kita mungkin tidak tahu bagaimana. Dan disinilah perlu kita memperoleh pengetahuan yang benar dan hikmat yang benar. Disinilah kita berseru kepada Tuhan supaya Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita pun juga mampu keluar dari persoalan yaitu pandemi corona ini, dan juga kita memasuki zaman yang baru, masa yang baru, dan mungkin kita tidak bisa mengelak itu. Ini menjadi tantangan kita. Siap atau tidak siap, sadar atau tidak sadar, kita menuju zaman new normal. Dalam generasi keempat teknologi ini yang menjadi tantangan, yang sebentar lagi mungkin akan menuju kepada generasi yang kelima. Tantangan kita begitu berat. Disinilah kita perlu hikmat dari Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita berseru kepada Tuhan dan selalu terus merindukan firman-Nya, supaya firman-Nya hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika firman-Nya hidup dalam kehidupan kita, maka kita pun juga memperoleh kehidupan itu, maka kita juga memperoleh keselamatan itu. Dan akhirnya kita pun juga apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita pun juga bisa berhasil. Yakinlah dan berserulah. Jangan ragu-ragu. Pengenalan akan Yesus itu sangat penting. Kuatkan iman kita terus kepada Yesus, karena Dialah jalan satu-satunya. Sebagaimana Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan disinilah kita, sebagaimana dua orang buta itu penuh keyakinan, mereka yakin dan percaya, mereka berseru, Anak Daud,
Kita juga dengan penuh keyakinan bahwa Dialah juru selamat kita, dan kita harus berseru, ampunilah kami, kasihanilah kami, berikanlah kami keselamatan, dan berikanlah kami kemampuan untuk menghadapi pergumulan hidup ini, supaya kami menjadi generasi yang kuat dan tangguh menghadapi zaman apapun yang akan kami hadapi. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan dan dimampukan. Tuhan memberkati kita. Stay at home. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, firman-Mu yang kami terima pada minggu ini, menguatkan kami, mengingatkan kami supaya kami jangan ragu-ragu dan terus berharap kepada Engkau, sebagaimana dua orang buta, pengenalan mereka yang begitu jelas dan nyata, dan mereka berseru kepada Engkau, dan akhirnya mereka memperoleh kesembuhan dari-Mu Tuhan, dan akhirnya mereka pun mengikuti Engkau. Dan kami juga dalam masa-masa yang kami hadapi pergumulan begitu berat, ya Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Kami mohon Tuhan, lihatlah kami, lihatlah keluarga kami, lihatlah kehidupan kami Tuhan, lihatlah apa yang kami harapkan dalam hidup ini. Kami percaya Engkau akan memulihkan kehidupan kami sebagaimana yang terjadi kepada dua orang buta tersebut. Engkau pulihkan mereka sehingga mereka dapat melihat. Dan kami juga memohon kepada Engkau Tuhan, dalam masa-masa yang berat yang kami hadapi ini Tuhan, Tuhan, pulihkan keadaan kami, pulihkan ekonomi kami, pulihkan kesehatan kami, pulihkan semua keadaan kami Tuhan, terlebih di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Terlebih kepada pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berilah hikmat kepada mereka, sehingga mereka pun juga mampu membawa masyarakat ini semua dengan penuh damai sejahtera. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk para dokter dan para medis yang sedang bertugas membantu saudara-saudara kami, terlebih yang sedang mengena wabah corona ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, kesehatan dan kekuatan, supaya mereka juga memberikan yang terbaik, dan saudara-saudara kami itu juga memperoleh kesembuhan total dari-Mu Tuhan. Dan keluarganya pun juga Tuhan berkati Tuhan, keluarga para dokter dan para medis, keluarga yang kena wabah corona juga Tuhan berilah kekuatan kepada mereka, semangat juga, supaya mereka juga tetap berseru kepada Engkau. Dan kami juga tidak lupa berdoa kepada orang-orang percaya kepada Engkau yang seluruh dunia, dan jemaat Tuhan juga Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, dengarkanlah seruan mereka. Apapun yang mereka sampaikan Tuhan, apapun menjadi permohonan mereka, Engkaulah jawab Tuhan. Kasihanilah kami, pulihkanlah keadaan kami. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.